Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arus listrik, resistansi, dan arus searah. Ya, kita langsung masuk ke konsep arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melalui suatu luas penampang lintang. Arus listrik adalah arah gerak muatan positif. Dengan satuan arus ada ampere, satuan internasionalnya ada ampere, sama dengan coulomb per second. Oke, di sini ada gambar atau sebuah rangkaian di mana ada baterai yang dihubungkan dengan kawat penghantar dan dihubungkan dengan listrik. Ya. Tadi kita sudah membaca atau mendengar tentang definisi arus listrik. Jadi arus listrik itu merupakan laju muatan yang melewati luas penampang. Dalam hal ini adalah kawat. Muatan yang melaju itu adalah muatan positif. Jika kita perbesar, ini kita misalnya di ini kita perbesar dan kita lihat, kita bisa melihat adanya muatan-muatan yang bergerak dengan kecepatan dan waktu tertentu yang melewati luas penampang. Sehingga I kita rumuskan, I didapatkan rumus I sama dengan delta Q per delta T. Di mana delta Q adalah nilai dari muatan positif, Q muatan positif, kali N jumlah muatan positif yang ada di dalam yang mengalir, A itu luas penampang, VD itu adalah kecepatan muatan, delta T itu adalah waktu. Jika kita masukkan ke dalam rumus I, delta Q per delta T, maka delta T-nya bisa hilang, maka kita dapat rumus I sama dengan N, Q, A, PD. N itu jumlah muatan, Q itu muatan, A itu luas penampang, P itu kecepatan muatan. Lanjut ke slide berikutnya. Itu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar bila suhunya ketat. Dari hukum Ohm dikatakan bahwa kuat arus itu sebanding dengan beda potensial. Maksudnya, jika kuat arusnya besar, maka beda potensialnya juga akan besar. Demikian sebaliknya. Jika kuat arusnya kecil, maka beda potensial juga akan kecil. Dari persamaan hukum Ohm ini, P sama dengan R kali I, maka kita bisa mencari I. I sama dengan P per V per R, beda potensial per resistansi. Hubungan antara kuat arus dengan resistansi itu berbanding terbalik. Ya. Jika R-nya besar, maka I-nya kecil. Jika R-nya kecil, maka I-nya besar. Oke, kita akan lanjut ke resistor. Ini ada beberapa gambar ya yang memperlihatkan jenis-jenis resistor. Namun resistor yang kita gunakan ini ada resistor yang kecil yang ada gelang-gelangnya. Ini resistor yang sering kita gunakan di labor. Oke. Apa itu resistor? Resistansi kawat penghantar diketahui sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintang. Berarti dia resistansi ini sebanding, berarti jika panjang kawatnya panjang maka resistansi besar, jika luas penampangnya besar maka resistansinya kecil. Oke. Ini adalah rho. Rho itu adalah resistivitas, satuannya ohm meter. Ya. Kita lanjut ke slide materi ke-6 atau slide ke-6, itu tentang susunan seri resistor. Susunan seri, rangkaian seri itu sebuah resistor, ada beberapa resistor yang dirangkai seri itu dihubungkan saling sambung menyambung, ya, saling sambung menyambung. Ini adalah sebuah rangkaian susunan seri yang dihubungkan dengan baterai. Di dalam rangkaian seri yang sama itu adalah arus, ya. Arus yang sama itu adalah arus di R1 sama dengan arus di R2 sama dengan arus keluar sama dengan arus. Arusnya itu sama.
seterusnya sama. Oke, sehingga rumus ini didapatkan dari rumus apa? Rumus V. Karena V, beda potensial itu beda antara R1, R2 itu beda. Nah, R2 itu beda. Ya. Sehingga V ekuivalen sama dengan V1 tambah V2. Kita tahu rumus V. V ekuivalen sama dengan V1 tambah V2. Kita tahu rumus V adalah V kali R. Jika V ekuivalen, maka dia I R ekuivalen tambah I1 R1 tambah I2 R2 dan tambah R seterusnya, di mana I itu sama, maka ini yang bisa dicoret, maka kita dapat mendapatkan rumus untuk susunan seri atau R seri. Ini bisa disebutkan R seri atau R ekuivalen sama dengan R1 tambah R2. Jika rangkaian ini kita bisa menggambarkan dalam bentuk rangkaian sederhana seperti yang dilihatkan di sini. Ya. Ini kenapa dia satu? Nilainya itu sama dengan R1 tambah R2. Ya. Oke, kita lanjut ke slide ke-7. Ini tuh tentang susunan paralel resistor. Di dalam susunan paralel resistor, oke, sebelum ke dalam susunan paralel, kalau seri kita tahu bahwa dia saling menyambung, kalau paralel itu dia bersejajar, ya, sejajar seperti ini. Oke, sejajar 1, 2, 3, 4. Sejajar. Itu susunan seri. Ini rangkaian, itu susunan paralel. Ini rangkaian paralel. Di mana dalam rangkaian paralel, I-nya yang beda. I-nya beda antara I pada R1, I pada R2 itu berbeda. Ya. Tetapi yang sama itu adalah tegangan. Tegangan di P1, tegangan di P1, tegangan di tegangan di P1 sama dengan tegangan di P2 sama dengan tegangan di P1. Ya. Sehingga karena I-nya itu berbeda, kita tahu bahwa V sama dengan I per R. Sehingga I sama dengan V per R. Ya. I ekuivalen atau I paralel sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya. Kita dapat di rumusnya adalah I per R. Sehingga masuk I ekuivalen per R ekuivalen atau I paralel per R paralel sama dengan I1 per R1, I2 per R2. Di mana I itu nilainya sama, sehingga kita bisa coret, maka rumus paralel 1 per R ekuivalen atau 1 R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 R dan seterusnya. Ini rangkaian, ini adalah rangkaian paralel. Yang ini kenapa satu ini telah disatukan dari rumus ini. Nilainya sama dengan 1 per 1, dan nilainya adalah 1 per R ekuivalen. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini hukum Kirchhoff. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensial itu harus sama dengan 0. Maksudnya itu antara, ya sebelum ke aljabar, itu antara beda potensial sama dengan I kali R di setiap resistor, atau beda potensial di setiap resistor sama beda potensial sumber, itu harus sama. Jadi jika dijumlahkan, beda potensial antara sumber sama dengan beda potensial antar resistor. Ya, jika kalau kita jumlahkan katanya aljabarnya harus 0. Sehingga I1 itu kenapa dia positif? Karena dia dimulai dari positif. Kenapa I2 itu negatif? Karena dia mulai dari negatif. Ya. Oke. Hukum Kirchhoff, pada setiap titik percabangan jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya. Jadi antara yang masuk sama hukum Kirchhoff itu kalau ada arus yang melalui titik percabangan itu antara yang masuk sama keluar itu sama. Sehingga I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.